Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas topik terkait dengan tips dalam melakukan wawancara riset atau wawancara penelitian. Jadi tips wawancaranya bukan untuk wawancara pekerjaan ya, tapi wawancara untuk penelitian lapangan. Sehingga hari ini kita semoga bisa memberikan tips buat teman-teman sekalian tentang bagaimana ketika kita harus terjun ke lapangan untuk wawancara dengan responden dalam penelitian empiris. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kenapa kita membuat topik tentang penelitian riset atau penelitian wawancara penelitian lapangan kali ini? Karena ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ketika bimbingan skripsi kepada saya. Ketika kita gali metode penelitiannya, metode penelitian empiris atau sosiolegal, ternyata hasil wawancaranya tidak ada. Data primernya ada wawancara, tapi hasil wawancara tidak dituangkan sama sekali dalam penelitiannya. Nah, ini fatal teman-teman sekalian, karena dalam penelitian sosiolegal atau penelitian empiris, data primer berupa hasil wawancara, observasi maupun kuesioner itu menjadi data utama dalam penelitian tersebut. Sehingga kalau wawancara tidak ada, kemudian ada tapi tidak dituangkan dalam penelitian, juga menjadi fatal dan akan mengurangi objektivitas hasil dari penelitian tersebut ya. Oleh karena itu, karena wawancara merupakan data primer di dalam penelitian sosiolegal, maka kita akan coba membahas terlebih dahulu bagaimana sebetulnya tips dalam memulai atau dalam melakukan wawancara penelitian, teman-teman sekalian. Ada 5 tips yang akan coba kita berikan terkait dengan memulai atau terkait dengan melakukan wawancara riset atau wawancara penelitian. Yang pertama yaitu teman-teman harus persiapan betul untuk mengenal medan ya. Persiapan untuk semoga tidak buta map gitu ya kalau kita main game. Apa artinya? Kalau kita mau penelitian lapangan, kita harus tahu siapa responden kita, di mana lokasi penelitian kita gitu ya. Jangan sampai kita benar-benar buta. Kan hasilnya kita nggak tahu Pak, tergantung nanti di lapangan bagaimana. Nggak bisa kita penelitian seperti itu. Paling tidak kita harus tahu siapa responden kita. Apakah misalnya ini ya, kita akan mengukur tentang bagaimana tingkat kejahatan di wilayah tertentu gitu misalnya ya. Pasti kalau kita mengukur tingkat kejahatan, tingkat tindak pidana, maka respondennya kemungkinan besar kalau tidak penyidik Polri, kemudian kejaksaan, ya hakim dalam memeriksa perkara pidana. Paling tidak item itu, 3 responden tersebut. Sehingga kita pastikan wilayahnya mereka ada di mana yang akan kita teliti. Misalnya kita ambil responden kita adalah kepolisian, maka tidak bisa kita kemudian bertanya berapa Pak jumlah perkara yang disidangkan. Loh, ini bukan wilayahnya, ini di kepolisian. Paling banter yang kita tanyakan adalah berapa jumlah perkara yang ditangani tiap bulan. Itu paling simpel ya. Sehingga kita tidak boleh buta map, kita tidak tahu, kita tidak boleh tidak tahu siapa responden kita. Kita pastikan bahwa responden adalah A misalnya. Kita harus mempelajari latar belakang responden. Artinya siapa sih responden ini? Kepala kejaksaan kah? Unit reskrim kah? Atau hakim pemeriksa perkara kah? Atau panitera perkara kah? Bagaimana? Sehingga kita dalam menyusun rencana untuk wawancara nanti kita tahu, karena kita paham siapa respondennya ya. Jadi tips yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa responden kita ya. Artinya kita nggak perlu tahu dia rumahnya di mana, kita nggak perlu tahu dia istrinya siapa, anaknya berapa, bukan itu yang dimaksud dalam penelitian ini. Tapi kita harus paham siapa kualifikasi respondennya, pekerjaan dia apa, lingkupnya apa, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah dalam menyusun wawancara. Pernah saya diwawancara oleh seorang mahasiswa ketika ada menulis tentang pers ya, media mahasiswa terkait dengan bidang saya di jaminan mutu. Saya ditanya tentang tingkat kepuasan mutu pembelajaran di prodi. Ya tentu saya tidak tahu karena itu bukan wilayah kami di jaminan mutu universitas. Yang kami tahu adalah mengukur apakah sudah dilaksanakan apa tidak. Soal hasilnya itu murni di prodi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya si responden ini, si pewawancara interviewer ini, dia belum memahami tentang siapa yang akan diinterview, sehingga dalam pertanyaannya bisa meleset teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama, kita paham betul siapa respondennya.
Kemudian yang kedua adalah kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, ini jangan sampai tidak dilakukan, walaupun tidak harus ya nanti kita terpaku pada daftar pertanyaan itu, tapi paling tidak kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita menuju ke lokasi penelitian, kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita gali dalam wawancara kali ini. Misalnya tadi kita menyampaikan kita ingin tahu tentang jumlah tingkat kejahatan di kota A sepanjang 3 tahun terakhir. Yang tujuan utamanya adalah untuk bagaimana pola penanggulangan kejahatan misalnya. Ya paling tidak kita paham daftar pertanyaannya, kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya berapa angka kejahatannya, jenis tindak pidana apa yang sering kali dilakukan, kemudian apakah dilakukan operasi-operasi dan lain sebagainya. Ini guidance ya, ini sebagai panduan untuk pertanyaan. Bukan ini langsung panduan langsung kepada tips yang ketiga ya. Kemudian tidak harus kemudian pertanyaan itu dibacakan teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus punya daftar pertanyaan, tapi tidak harus daftar itu kemudian dibacakan. Misalnya ketika kita di lapangan, baik Pak, pertanyaannya sebagai berikut. Kita buka kertas. Yang pertama, berapa jumlah tindak pidana atau kejahatan di wilayah Bapak? Oke, dijawab. Kemudian, baik Pak, terima kasih. Yang kedua, pertanyaannya tidak seperti itu ya. Artinya wawancara ya kita coba ngalir saja. Terkadang ketika saya membawakan podcast ini, saya bersama dengan narasumber lain, itu pun juga wawancara gitu ya. Artinya saya mencoba menggali, saya biasanya menggali dalam 3 pertanyaan saja. Tapi dalam prakteknya di lapangan, dalam prakteknya ketika podcast berjalan, bisa jadi 3 itu berkembang jadi berbagai macam pertanyaan. Karena untuk jawaban responden, itu jawaban dari responden ya yang kita wawancarai, terkadang kemudian kita muncul pertanyaan baru dari jawaban tersebut. Sehingga kita punya panduan, tapi kemudian tidak harus ya, ini yang ketiga, tidak harus panduan itu kita bacakan dalam wawancara. Karena ketika kita membaca pertanyaan wawancara, itu seolah-olah kita nggak paham dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Karena kita punya 5 pertanyaan, paling tidak kita harus memahami, bukan dihafalkan ya, kita memahami apa alur yang akan kita tanyakan, apa alur yang akan kita gali dalam wawancara tersebut ya. Jadi ini tips yang ketiga. Yang pertama tadi kita paham respondennya. Yang kedua kita siapkan daftar pertanyaannya, guidance ya, panduan daftar pertanyaan. Dan yang ketiga daftar tersebut tidak harus dibaca teman-teman sekalian. Artinya dari daftar itu kemudian kita tanyakan dengan urutan yang baik tanpa perlu kita harus bacakan ya, seperti itu. Kemudian tips yang keempat teman-teman sekalian untuk wawancara penelitian atau wawancara riset di lapangan, yang keempat adalah bahwa kita memulai pertanyaan dari hal-hal yang umum terlebih dahulu. Artinya misalnya tadi tentang angka kejahatan, tentang penanggulangan kejahatan di suatu wilayah misalnya. Yang perlu kita tahu tentunya tidak langsung kemudian bagaimana Pak cara pola penanggulangan kejahatan, kan tidak langsung spesifik seperti itu. Biasanya kita mulai dari hal yang umum terlebih dahulu. Di wilayah Bapak ada berapa per tahun atau per bulan kejahatan yang terjadi. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapaknya. Entah dijelaskan dalam bentuk naratif, entah dalam bentuk data ya, karena seperti itu. Ketika kita memperoleh data atau penjelasan naratif, kita akan mempelajari terlebih dahulu. Oh, ternyata datanya seperti ini. Dalam 3 tahun yang meningkat adalah ini. Yang menurun adalah ini. Oke, pertanyaan selesai. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan dan kita mulai dari yang umum sampai akhirnya menuju ke hal yang sangat spesifik atau hal yang sangat khusus yang ingin kita gali teman-teman sekalian. Misalnya kalau tadi tentang penanggulangan kejahatan, setelah kita tahu jumlah kejahatannya, pertanyaan pamungkasnya pasti pada faktor bagaimana Pak kalau melihat angkanya terjadi cukup tinggi seperti itu, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak Bapak dan jajarannya. Nah, ini akan jelaskan panjang lebar. Kemudian akan digali lagi dengan pertanyaan berikutnya misalnya, lalu kendalanya apa Pak yang terjadi ketika Bapak melaksanakan upaya-upaya penanggulangan tersebut. Nah, ini ada pertanyaan urutan, jangan sampai pertanyaan itu lompat-lompat ya. Artinya setelah hal umum, spesifik, balik umum lagi, balik spesifik lagi dan segala macamnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita coba untuk menggali dari hasil jawaban yang disampaikan oleh si responden tadi ya. Misalnya kita ketika tanya tentang angka kejahatan, tiba-tiba Bapaknya cerita soal satu kejahatan yang sangat unik misalnya. Ini ada kejahatan Mas, Mbak tentang ini misalnya ya. Ada kejahatan yang tidak ada tempat lain, hanya ada di sini. Jelaskan panjang lebar, akhirnya kita terdistract ya, kita membelok, semakin tertarik dengan pernyataan Bapaknya tadi, akhirnya kita lupa dengan daftar pertanyaan yang kita susun. Akhirnya kita jadi penelitiannya tidak terfokus pada apa inti dari permasalahan kita gitu ya. Sehingga
boleh kita mengikuti alur pertanyaannya bapaknya tadi, mengikuti jawaban dari responden tadi, tapi jangan lupa bahwa kita punya guidance, kita punya tujuan bahwa penelitian ini ingin memperoleh apa. Nah, itu harus kita gali betul dalam rancangan penelitian kita atau dalam wawancara kita. Tidak harus banyak. Terkadang juga responden menginginkan sebelum kita wawancara, coba Mas Mbak kita dikirimkan daftar pertanyaannya sehingga kita bisa mempersiapkan kurang lebih jawabannya apa. Itu sangat bagus sekali. Kita siapkan 5 pertanyaan misalnya yang kita kirimkan kepada calon responden, kemudian ketika kita wawancara, ketika kita datang ke lokasi penelitian, kita sudah siap dengan 5 pertanyaan itu dan bapaknya juga siap dengan jawabannya. Dan terkadang kita bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan tambahan di situ yang bisa untuk semakin memperdalam inti dari penelitian kita, teman-teman sekalian. Kemudian tips yang terakhir, teman-teman sekalian, tips yang terakhir ini penting tapi seringkali kita mengabaikan. Apa itu? Yaitu jangan mengulang pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh si responden. Seringkali ketika bapaknya menjawab pertanyaan kita seringkali ngeblank ya. Ini seringkali seperti itu. Bapaknya menjawab, kita melongo aja. Ya, walaupun kita sudah merekam ya. Jangan lupa nanti ketika akan merekam, mohon izin terlebih dahulu Pak. Untuk penelitian ini wawancara akan kami rekam dan akan kami pergunakan untuk kepentingan akademis saja. Jangan tiba-tiba langsung direkam, apalagi sembunyi-sembunyi ditaruh di kantong untuk merekam. Jangan ya, untuk merekam hasil interview kawan-kawan harus izin terlebih dahulu apakah diperkenankan untuk merekam atau tidak. Jika tidak diperkenankan merekam, kawan-kawan bisa mencatat poin-poin penting dari wawancara tersebut ya. Kadangkala ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh direkam, tapi oleh karena itu untuk mengetahuinya kawan-kawan harus izin terlebih dahulu ketika akan merekam sesuatu hasil riset atau penelitian. Ya, ketika sudah dijelaskan oleh responden, jangan sampai kita mengulang pertanyaan. Seringkali karena kita ngeblank, ditanya lagi kita nanya lagi kepada respondennya. Oke Pak, kembali ke permasalahan tadi, kira-kira dari yang paling banyak tentang kejahatan tadi itu yang sudah dilakukan, yang belum yang mana Pak ya untuk upaya pendidikan. Kan sudah kami jelaskan tadi. Oke, saya ulangi lagi ya, jangan sampai seperti itu lah, karena kita harus fokus. Selain untuk mempersingkat waktu wawancara, kita juga harus fokus sehingga responden juga nyaman ketika wawancara dengan kita. Kadangkala cara bertanya kita tidak terlalu bagus ya, sehingga responden merasa kok kayak diintimidasi gini ya, kayak kita baca. Oke Pak, pertanyaan pertama, saudara harus jawab ya, Bapak harus jawab. Yang pertama, berapa jumlah angka kejahatan Pak? Silakan dijawab. Nah, kan nggak mungkin seperti itu ketika wawancara. Nah, sehingga ketika kita wawancara, kita buat senyaman mungkin, serileks mungkin, sehingga kesannya kita memang agak ngobrol ya, kita hanya menggali informasi secara informal, tapi padahal kita sedang melakukan riset. Nah, seringkali ketika mahasiswa, ya mungkin karena pertama kali mahasiswa, kan karena mahasiswa tugas itu kan hampir tidak pernah ya, tugas perkuliahan kemudian harus ke lapangan, hampir tidak pernah. Tapi ketika dia penelitiannya riset harus ke lapangan, maka mau tidak mau dia harus wawancara. Dan itu pengalaman pertama buat dia, sehingga agak kaku, kemudian sangat tegang, kemudian kita sering ngeblank ketika di lapangan. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Supaya tidak ngeblank, kita siapkan guidance panduannya, kita ikuti runtutannya dan lain sebagainya, sehingga saat wawancara terjadi, saat wawancara dilakukan, kita tidak ngeblank dan hasilnya bisa optimal untuk penelitian yang sedang kita susun. Baik teman-teman sekalian, kurang lebih itu 5 tips yang bisa kami berikan, karena saya juga sering kali penelitian di lapangan, sehingga mungkin ada versi yang lainnya dari teman-teman sekalian, tapi ini dari saya. Ketika kita wawancara di lapangan, ada 5 item yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita paham siapa respondennya. Yang kedua, kita susun guidance pertanyaannya. Yang ketiga, tidak perlu pertanyaan itu kemudian kita bacakan semua. Yang keempat, pertanyaan itu dimulai dari yang umum sampai ke yang spesifik khusus terakhir nanti untuk penutup wawancara. Dan yang terakhir adalah bahwa jangan sampai kawan-kawan mengulang pertanyaan atau mempertanyakan kembali hal-hal yang sudah dijawab oleh responden. Ya, kurang lebih itu 5 tips dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sedang melakukan penelitian lapangan. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.